Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilon Solihin dari kelas 2 PGSD dengan NPM 122190008. Di sini saya akan menjelaskan analisis terkait permasalahan politik identitas. Selamat menyaksikan. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang sering mendengar kata atau membaca tentang politik identitas. Politik identitas memiliki arti sebuah bentuk atau cara berpolitik yang didasarkan pada identitas suatu kelompok tertentu, seperti etnis, suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Politik ini sering digunakan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan dari kelompoknya tersebut. Baik, langsung saja kepada analisis yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, politik identitas ini memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan. Jadi, dengan adanya politik identitas ini, mungkin suatu golongan atau kelompok yang sebelumnya suaranya tidak begitu didengarkan karena kelompoknya sedikit, ketika mereka menggunakan politik identitas, maka anggota kelompoknya atau golongannya akan lebih didengar suaranya karena suara atau anggotanya lebih banyak. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran dan solidaritas antar anggota kelompok. Jadi dengan adanya politik identitas ini membuat suatu kelompok yang sama, seperti contohnya suku yang sama, mereka akan lebih bersatu lagi antar sukunya atau antar kelompoknya karena dikaitkan dengan politik identitas bahwa mereka adalah seperjuangan atau sepenanggungan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Jadi, politik identitas ini sebetulnya bisa digunakan oleh kelompok-kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan cara, ketika kelompok-kelompok minoritas ini bersatu, maka bisa saja mengalahkan kelompok-kelompok mayoritas yang lebih banyak suaranya karena kelompok-kelompok minoritas ini bisa bersatu padu. Baik, setelah tadi saya membahas tentang analisis dari kekuatan politik identitas, selanjutnya saya akan menganalisis kelemahan dari politik identitas. Tentu saja, di balik kekuatan dari politik identitas terdapat kelemahan yang terdapat dalam politik identitas. Di sini saya sudah merangkum 3 kelemahan dari politik identitas. Baik, yang pertama, dapat memicu polarisasi dan konflik antar kelompok. Tentu saja, politik identitas ini dapat memicu konflik atau pertikaian antar kelompok karena di sini antar satu ras atau satu kelompok atau satu gender mereka akan memperjuangkan hak-hak dan pendapat kelompoknya masing-masing. Tentu saja, ini dapat memicu konflik dan pertikaian antar kelompok. Yang berikutnya dapat mengarah pada diskriminasi. Dalam contoh poin ini adalah kelompok atau masyarakat mayoritas yang menggunakan politik identitas, maka kelompok-kelompok minoritas akan merasa didiskriminasi karena suara mereka tidak didengar, karena kelompok mayoritas ini lebih banyak suara dan anggotanya. Yang berikutnya dapat digunakan untuk kepentingan politik praktis. Tentu saja, politik identitas ini dapat digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik yang hanya didasarkan oleh kepentingan pribadi atau golongan, bukan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi politik masyarakat bisa meningkat jika menggunakan politik identitas dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika di suatu ras atau di suatu golongan, masyarakatnya meningkat partisipasinya karena merasa bahwa mereka seperjuangan dan sepenanggungan antar golongan tersebut, maka mau tidak mau partisipasi dari golongan tersebut akan meningkat karena mereka merasa bahwa mereka memiliki rasa sepenanggungan dan seperjuangan yang sama karena mungkin mereka satu ras, satu agama. Yang berikutnya, dapat mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok. Jika
politik identitas ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh antar kelompok, maka bisa menjadi wadah untuk dialog atau rekonsiliasi dengan menyampaikan gagasan-gagasan dari masing-masing kelompoknya. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi. Tentu saja, dengan politik identitas ini akan muncul berbagai macam golongan dengan tujuan dengan gagasannya masing-masing. Tentu saja, ini akan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang ada di bangsa Indonesia. Analisis berikutnya adalah treatment atau perlakuan yang bisa digunakan untuk mencegah politik identitas. Cara yang pertama adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, terutama mengenai pentingnya toleransi dan kebersamaan. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah Kemendikbud mewajibkan pembelajaran tentang pentingnya politik dan toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Cara yang berikutnya, pemerintah desa memberikan penyuluhan kepada warganya tentang bagaimana cara berpolitik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tahun politik seperti ini bisa membuat kegiatan bersama warga untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa toleransi. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik identitas. Cara yang berikutnya, memperkuat peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tidak bias. Di sini, yang pertama adalah media elektronik atau media sosial seperti televisi, YouTube, TikTok bisa menyajikan berita yang sudah terbukti kebenarannya serta tidak menyebarkan berita yang bisa menuai konflik antar kelompok. Di sini, KPI atau Kominfo bisa membuat peraturan yang tegas bagi siapapun yang menyebarkan berita hoax dan berita bohong. Yang bisa dilakukan berikutnya adalah meningkatkan pengawasan terhadap penyebar informasi politik yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi. Di sini merupakan tugas dari KPI atau Kominfo untuk mencegah atau menghukum siapapun yang menyebarkan informasi terkait ujaran kebencian atau diskriminasi. Berikutnya, cara yang bisa dilakukan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, media, dan organisasi masyarakat dalam menangani politik identitas. Dalam poin ini, cara yang bisa dilakukan pertama adalah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang melarang politik identitas. Di sini, pemerintah bisa mengambil peran untuk mencegah terjadinya politik identitas dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mencegah atau menangani politik identitas. Yang berikutnya, peran organisasi masyarakat bisa digunakan untuk mencegah politik identitas. Hal ini dengan cara mengadakan dialog atau rekonsiliasi antar kelompok untuk mencegah timbulnya konflik dan pertikaian. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis dari ancaman politik identitas. Yang pertama, dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja, politik identitas ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa karena dalam politik identitas ini lebih menonjolkan kepada tujuan-tujuan dari masing-masing kelompoknya tanpa mementingkan kepentingan bersama. Tentu saja, ini bisa membahayakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah kita pupuk selama ini. Berikutnya, dapat menghambat pembangunan nasional. Tentu saja, antar kelompoknya pasti hanya mau bersinergi atau mau membangun dengan kelompoknya, tanpa mau melihat dari kelompok-kelompok lainnya, tidak mau membantu kelompok-kelompok lainnya. Ini dapat menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Berikutnya, yang terakhir, dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan. Tentu saja, politik identitas ini bisa sangat berbahaya, bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia. Bisa saja politik identitas ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham-paham ekstrim, untuk menyebarkan pandangan-pandangan atau pemikiran yang berbahaya untuk keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Baik, setelah tadi dijelaskan terkait analisis dari politik identitas, di sini supaya lebih bisa memahami, saya akan menjelaskan contoh konkret dari konflik politik identitas yang terjadi di negara kita Indonesia. Baik, pada tahun 2017 di Pilkada DKI Jakarta, yakni ada calon gubernur
yang bernama Basuki Cahayapurnama atau lebih kita kenal dengan Ahok. Ia diserang oleh masyarakat Islam karena beragama Kristen Protestan. Hal ini merupakan salah satu bentuk contoh dari politik identitas. Maka, kelompok mayoritas atau masyarakat Islam di sini menggunakan politik identitas untuk menggunakan hak suara kepada pemimpin-pemimpin Islam. Jadi, mereka mendiskriminasi calon-calon yang tidak sesuai dengan agamanya. Gerakan ini dengan keras menentang Ahok dan para pendukungnya melalui berbagai gelombang unjuk rasa. Mereka menuntut agar Ahok dihukum karena dianggap telah menistakan agama atas ucapannya. Mungkin dari penjelasan saya bisa disimpulkan bahwa politik identitas memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita sebagai warga negara bisa menerapkan hal-hal yang baik dan bisa mencegah dari kelemahan-kelemahan atau ancaman yang akan terjadi jika kita menggunakan politik identitas. Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang analisis politik identitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.